Saya yakin ini bukan sekedar urusan pribadi, bukan juga kejahatan biasa. Saya mau minta bantuan Akang buat nyari siapa pelakunya. Dan saya mau tahu ada apa sebetulnya. Oke. Si Jupri gimana? Kemarin sore udah pindah ke tempat kos. Mudah-mudahan Kinanti betah. Harus betah, Kang. Cari kerja itu susah. Saya harus punya penghasilan. Harus bisa ngasih nafkah buat anak istri. Tapi sebelum kamu mulai kerja di sini, kamu harus ngomong dulu sama si Jupri. Harus ngobrol dulu. Ngobrol dalam aja. Ya. Biar nggak salah paham. Nggak bakal, Kang. Apalagi saya pindahnya ke Akang. Udah gitu, waktu ikut si Jupri, status saya cuma buat bantu-bantu. Iya, tapi tetap harus ada omongan. Ya, Ada Teh Kinasi, Teh Kinanti. nggak ikut. Amin, Cuma sama Kang Bakti aja, sama anak-anaknya. mau jemput kamu ya? Aku kan mau ikut Teh Kirani. Mending kamu ikut aku aja. Kan kita udah ngomong, aku mau, tapi harus nikah dulu. Tapi sebelum nikah, kamu harus punya kerjaan baru dulu. Iya, Sebenarnya daripada harus ke Jakarta, aku lebih suka kalau tetap di sini aja. Biar rumah ini nggak kosong, Kirani udah ngomong sama Kang Mus supaya mau tinggal di sini. Tapi Kang Mus nggak mau. Dia di sini sama Imas. Kalau nggak dinas, saya pulang ke sini. Menurut saya itu lebih bagus loh. Soalnya rumah itu kalau kosong malah cepet jadi rusak. Kalau gitu, saya pamit dulu. Dah. dah. Sumedang, Sumedang, Sumedang. Sumedang, Sumedang, Sumedang. Sumedang, Sumedang, Sumedang. Mau? Yes. Kemarin sore, Bubun dikeroyok. What? Habis. Oh my God. Lihat ada yang masuk ke sini? Enggak, Jang. Enggak apa-apa.
santai aja. Saya malahan ngedukung kamu kerja sama Kang Mus. Kang Mus lebih ngebutuhin kamu dibanding saya. Terima kasih, Jup. Iya, Jang. Sama-sama. Kapan kamu mulai kerja? Tadi Kok bisa ada yang masuk terus ngambil uang? saya lagi ke WC. Mau apa? Nengok anak buah Akang. Sakit. Habis dikeroyok orang. Bukan sakit. Lebih dari sakit, sampai nggak sadar. Akang nggak usah ikut campur, nanti kebawa-bawa. Justru ini tanggung jawab Akang. Memangnya Akang ikut ngeroyok? Susah ngomong sama kamu mah. Saya lagi ngajak ngomong. Kamu lihatnya ke sini. Bos tuduh saya. Bukan nuduh. Ini tanggung jawab kamu. Saya harus gantiin uang Supari yang hilang. Pencurinya harus kamu tangkap. Saya nggak tahu siapa pencurinya. Cari. Pasti dia sudah kabur, Bos. Terus kamu mau diem aja. Ini apa? Burger. Kita mau makan ini? Iya. Aneh. Aneh kenapa? Masa makan roti pakai lalap? Kamu udah siap kerja? Siap, Kang. Sini. Nih, kamu lihat. Bisa? Bisa. Terusin. Siap. Sumedang, Sumedang, Sumedang. Garut, garut, garut. Udah nengok Bubun, Bos? Udah, dia belum sadar. Kira-kira siapa yang mengeroyoknya? Belum tahu, tapi saya harus tahu. Ini tanggung jawab saya. Kang Mus perlu dikasih tahu. Jangan. Dulu, saya cukup cuma turun ke jalan, dapat uang. Pergi ke pasar, dapat uang. Datang ke terminal, dapat uang. Sekarang, harus beli singkong dulu, ngupas, marut, terus bikin kicimpring, terus dibawa ke pasar, titip jual. Setelah itu dapat uang atau tidak, dapat banyak atau sedikit, tergantung kicimpring yang laku. Tapi hidup saya sekarang jauh lebih santai dibanding dulu. Biarpun sebelumnya harus kerja seperti ini. Kamu di situ buat mengenal prosesnya. Saya maunya kamu tanggung jawab di bidang pemasaran. Saya kurang paham soal pemasaran. Belajar. Siap, Kang. Kang Pipit harusnya nggak nganterin Iis. Nggak apa-apa, Pipit ridho. Kang Pipit kan harusnya nemenin Kang Murad. Pipit lebih suka nemenin Iis. Iis mau pulang dulu ya. Besok kita ketemu lagi. Emangnya Kang Pipit nggak bosan gitu ketemu Iis tiap hari? Ketemu Iis buat Pipit seperti bernapas. Nggak bakal bosan. Kemarin sore, si Bubun anak buah saya dikeroyok orang. Siapa yang ngeroyok?
Itu yang saya mau tahu. Dia bukan pengacau, bukan tukang bikin masalah. Saya yakin ini bukan sekedar urusan pribadi, bukan juga kejahatan biasa. Saya mau minta bantuan Akang buat nyari siapa pelakunya. Dan saya mau tahu ada apa sebetulnya. Oke. Ternyata kamu di sini. Ikut saya. Ya Kang, saya mau tahu siapa yang dapat kerjaan buat ngehabisin si Bubun anak terminal. Ya Kang, saya minta kabar secepatnya. Ya Kang. Dari mana? Jawab! Saya ada urusan, Bos. Urusan apa? Urusan keluarga. Kamu saya anggap alpa. Seharusnya, kalau ada urusan keluarga, kamu kirim surat keterangan dari orang tua. Kalau sakit, kirim surat keterangan dari dokter. Masa saya harus kirim surat keterangan dari orang tua kalau saya berhalangan nyopet? Memangnya kenapa? Gak mungkin, Bos. Kenapa? Orang tua saya waras, Bos. Udah 3 hari kamu nggak ikut nagih iuran. Ya sudah, besok giliran saya. Kamu duduk manis aja di sini. Oke? Ingat, harus manis. Susah pisan disuruh manis teh. Kalau tiba-tiba ada perasaan menggetarkan relung-relung hati kamu, kemudian berbagai pikiran buruk memenuhi rongga-rongga otak kamu, itu wajar. Itu hal yang sangat mungkin dialami oleh copet manapun di berbagai pelosok dunia. Copet mana yang tidak takut kalau tertangkap basah ketika beraksi? Diteriaki copet, kemudian dihajar massa. Kalau sudah babak belur, lalu diseret ke kantor polisi tanpa diajak mampir dulu ke rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Masih untung kalau cuma sampai babak belur. Bagaimana kalau emosi massa tidak terbendung? Seorang copet yang tertangkap basah bisa bertambah basah karena disiram bensin. Kemudian dikeringkan dengan cara dibakar. Apakah itu ancaman? Bukan. Berpikirlah positif. Bagi saya, itu bukan ancaman. Melainkan sebuah peringatan bagi para copet agar lebih berhati-hati saat beroperasi. Selain itu, ada hal lain yang membuat saya tidak takut. Saya pernah mengalami hal yang lebih menakutkan daripada tertangkap ketika sedang beroperasi, yaitu ditinggal istri. Dan itu sudah terjadi. Yang terakhir adalah kode. Semoga kamu mengerti. Wah, lagi makan-makan nih. Rob. Nasi pakai gulai tunjang sama paru 4 bungkus. Habis ada proyek? Iya. Narik mobil yang kreditnya macet? Olahraga. Halo, kemungkinan geng yang Jody. Oke. Buat makan siang, Bos. Terima kasih, Kan. Terima kasih juga sudah bersihin Bandung tiap hari.
Apa? Kamu di mana? Di jalan. Mau kemana? Ada urusan. Pergi. Kenapa nggak bilang? Kamu lagi tidur. Takut ganggu.